Alhamdulillah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dari berapa nama? Sekitar 15 nama, alhamdulillah. Nama-nama apa saja itu? Yang pertama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kemudian Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita ya dengan pembahasan sebagaimana yang telah tertera di dalam buku, yaitu apa? Al-Aziz, Al-Qahhar, kemudian Al-Wahhab. Ya, sama. Cocok. Al-Wahhab. Pembahasan kita sekarang adalah Al-Wahhab. Al-Qahhar sudah? Belum. Nah, kita akan membahas tentang Al-Qahhar. Diperhatikan kata Al-Qahhar di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 6 kali. Ditulis Al-Qahhar dalam Al-Quran, ya, dari 30 juz di dalam Al-Quran. Kata Al-Qahhar ini terulang sebanyak 6 kali. Ya. Dan ke-6 ini seluruhnya dari 6 tempat ini kata Al-Qahhar ini digandengkan dengan nama Allah Al-Wahid. Kata Al-Qahhar, ya, selalu di dalam Al-Quran tergandengkan dengan kalimat dengan nama Allah Al-Wahid. Ya. Berarti ada keterikatan antara nama Al-Wahid dengan Al-Qahhar. Ya. Misalnya ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, ya sahiba, wahai ya sahabatku, as-sijn wa arbabun mutafarraqun khairun amillahi wahidul qahhar. Sesungguhnya penjara itu lebih baik, lebih indah, ya, walaupun di dalamnya terpecah-pecah, itu lebih baik. Amil wahidil qahhar, ataukah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap itu sebagai arbab, Tuhan-Tuhan pemilik, penguasa, pengatur, amillahu wahidul qahhar, atau Allah yang satu-satunya Tuhan, ya, yang Al-Qahhar. Al-Qahhar ini artinya penguasa, pemenang. Jadi ditulis Al-Qahhar artinya apa? Penguasa, ya, pemenang. Inilah makna Al-Qahhar. Artinya segala kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Ya. Segala kemenangan itu disebabkan atas izin Allah. Ya. Maka siapakah yang mampu memenangkan yang Allah kalahkan? Ya, yang Allah takdirkan untuk dikalahkan. Siapakah yang mampu? Ya, nanti akan banyak rentetannya ini. Dalam kekuasaan Allah dalam segala hal. Ya. Siapa yang mampu mempertahankan kekuasaannya ketika Allah mencabut kekuasaan itu? Siapakah yang mampu, yang berkuasa memberikan kesembuhan ketika Allah menetapkan suatu sakit pada seorang hamba? Siapakah yang mampu melapangkan rezeki, ya, yang berkuasa memberikan rezeki kepada seseorang kalau Allah menahan? Siapakah yang mampu, yang berkuasa menghidupkan kalau Allah mematikannya? Ya.
intinya luas sekali. Seluruh nama-nama Allah digandengkan seperti itu. Itu kaidahnya. Kaidah dasar memahami nama-nama Allah digandengkan dengan nama-nama yang lain. Begitu cara pemanaannya. Sekarang kita melihat di dalam ayat Al-Quran, sekali lagi kata Al-Qahhar ini selalu digandengkan dengan Al-Wahid, yaitu dialah Allah yang Maha Satu, Maha Tunggal, Maha Esa. Apa kaitannya? Bahwasanya kekuasaan Allah, kemenangan Allah itu tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia satu-satunya penguasa, dia satu-satunya pemenang. Ya, ada orang berkuasa tapi kekuasaannya di atas kekuasaan Allah. Ya, misalnya Fir'aun berkuasa di Mesir, hanya di Mesir, tidak berkuasa di negeri-negeri lain. Kekuasaannya terbatas, kekuasaannya memiliki kadar, tapi kekuasaan Allah menguasai langit dan bumi. Allah menguasai segala kekuasaan di atas penguasa. Itulah Allah yang Maha Al-Wahidul Qahhar. Ya, ini secara ringkas dari makna Al-Qahhar. Ya, jadi bisa dipahami bahwa makna Al-Qahhar apa tadi? Penguasa, pemenang. Ya, jadi kalau kita mau jadi pemenang, berdoa dengan cara ini. Ini juga yang saya lupa ingatkan tadi. Segala nama yang sudah kita sebutkan, caranya mengamalkan doa di dalam ayat Al-Quran, ya, dengan kalian berdoa dengan Asmaul Husna, fad'u biha, ya, walillahil asmaul husna fad'u biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya. Artinya dengan metode memakai nama Allah. Misalnya begini, kita bertanding mau menang, berdoa, ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Qahhar, ikharni, menangkan saya. Ya Allah yang Maha Pemenang, menangkanlah saya dalam pertandingan tahfizul Quran. Ya Allah yang Rafi, ya Allah yang Maha Tinggi, tinggikanlah kedudukan saya di dunia dan di akhir. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi, berikan saya ini dan itu. Ya Allah ya Razzaq, urzuqni, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki saya ini dan itu. Begitu kaedahnya. Ya, kaidah dalam meminta kepada Allah dengan cara memakai nama-namanya, dengan cara nama itu sendiri yang kita pakai, tapi dengan memakai namanya. Yang kedua, dengan kita pakai dengan fi'il amr. Ya, misalnya ya Allah ya Razzaq urzuqni. Urzuq, ya Allah berikanlah rezeki ni kepada saya. Ya Allah ya Razzaq urzuqni. Ini nanti ada pelajarannya namanya nunun wiqayah. Ya, itu pelajaran di kemudian. Ya, ditambah nun kemudian dia nisbah. Ya Allah ya Razzaq. Misalnya ya Allah ya Rahman, irhamni, irham fi'il amr. Tapi ditambah nun wiqayah sama ya irhamni. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, irhamni, sayangilah saya. Ya Allah ya Wahhab, ibhatli. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kepada saya A, B, C, D dan E. Misalnya seperti itu. Ya, karena kajian kita singkat, ya tinggal 30 menit karena kalian terlambat, ya terlambatnya 15 menit, sehingga itu kekurangan ilmu kita. Jadi berkurang kalian terlambat datang, kurang juga ilmu yang kalian dapatkan. Ya, sekali lagi Allah tidak pernah, Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh tidak pernah merugi dengan ketidaksertaan kita sekalian untuk mempelajari agama Allah. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu di pertemuan selanjutnya. Jadi bisa dipahami ya, Al-Qahhar, apa maknanya Al-Qahhar? Yang Maha Penguasa lagi Maha Pemenang. Terulang berapa kali di dalam Al-Quran? 6 kali. Setiap keterulangannya digandengkan dengan apa? Al-Wahid, yang menunjukkan bahwa satu-satunya penguasa, satu-satunya pemenang adalah Allah. Berapa banyak orang yang menang tapi dikalahkan ketika Allah ingin menjadikan dia dikalahkan.
Berapa banyak orang yang lemah, yang pandangan manusia dia dikalahkan. Tapi kalau Allah jadikan dia pemenang, maka dia menjadi pemenang. Ya, dan itulah pemenangan yang sesungguhnya, yang siapa dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak dalil-dalilnya. Ya, misalnya yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, dan seterusnya. Ya, kemudian kita masuk Al-Wahhab. Ya, Al-Wahid, Al-Ahad sama ya. Al-Wahid, Al-Ahad sama. Ini kita gandeng-gandengkan. Jadi nanti yang sudah dibahas di kalimat yang setelahnya kita tidak bahas, kecuali cuma kita singgung saja. Al-Wahid, Al-Ahad sama. Ya, satu-satunya ya. Pemilik, penguasa, pengatur, yang diibadahi, ya, yang diserahkan ibadah kepadanya, yang berdoa, yang bertawakal, yang dicintai dan selainnya. Ya. Kemudian kita masuk di Al-Wahhab. Masuk di makna Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Sama dengan Al-Mu'ti. Apa? Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi juga. Ya. Ini masuk dalam ya makna yang Maha Pemberi. Kemudian kita lihat kata Al-Wahhab ini, ketika kita melihat di dalam Al-Quran, ya, kata Al-Wahhab ini terulang 3 kali. Ya, 30 juz. Jadi kata Al-Wahhab ya terulang 3 kali. Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Pemberian Allah ya banyak ragamnya. Tapi secara umum pemberian Allah ada 2. Pembagian Allah ada 2. Ada pemberian Allah secara umum, al-am. Ada pembagian Allah secara khusus, al-khas. Ya. Pembagian Allah secara umum, Allah membagi segala perkara dunia kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Allah memberikan orang-orang kafir makanan, minuman, istri, rumah, ya, perhiasan dunia dari emas, perak, Allah memberikan. Ya. Tapi ada pemberian Allah itu juga diberikan kepada orang beriman. Allah memberikan kepada orang beriman dunia dan memberikan juga kepada orang-orang kafir. Orang-orang paling banyak sama orang-orang paling soleh diberikan semuanya rezeki oleh Allah. Dikasih makan, dikasih oksigen, dikasih minuman, diturunkan hujan agar tumbuh makanannya, dia bisa makan darinya. Ya, itu semua pemberian Allah. Tapi ada pemberian Allah secara khusus, yaitu hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah pemberian iman. Pemberian iman yang Allah tidak berikan kecuali orang-orang yang dicintainya. Diberikan iman, ya, diberikan ilmu, diberikan akidah yang benar, diberikan kemudahan untuk mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Ya, itu tidak semua orang diberikan. Sekarang kita lihat di Indonesia, 100% dari 2 juta penduduk, hanya hampir 80% yang muslim. Itu pun muslim KTP. Kalau kita mau lihat hakikat muslimnya, dari 81% atau hampir 80%, ya, yang muslim berapa persen yang menjaga sholatnya? Padahal kalau dia tinggalkan sholat di atas keyakinan itu sholat bukan kewajiban, maka dia dengan serta-merta keluar dari Islam. Karena dia membatalkan keislamannya. Karena sholat di antara rukun keislaman. Karena ada 5 rukun, seseorang dianggap bahwa dia seorang muslim, yaitu 5 rukun. Malah bersyahadat. Kalau dia tidak mau bersyahadat, tidak yakin kepada Allah, biar lagi nabi muslim.
Tapi kalau dia percaya kepada pohon yang dia sembah, batu yang dia sembah, itu tetap dikatakan kafir. Ya, tetap dikatakan orang yang telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Tuhan yang satu. Ya, dia beribadah kepada Tuhan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Jadi intinya Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab, memberikan kepada seluruh makhluknya secara umum berupa perhiasan-perhiasan dunia yang menjadikan mereka hidup. Tapi ada pemberian secara khusus. Ayat Novali berhenti. Ya, ada pemberian secara khusus. Berupa apa? Ditulis iman. Pemberian berupa iman. Ya. Pemberian berupa iman. Habis tintanya. Siapa yang mau beramal? Ada kan? Berupa iman. Kemudian amal soleh. Ya. Dan selainnya. Kemudian di antara dalil-dalilnya kita baca cepat. Ya, tentang dalil-dalil bahwasanya dialah Allah Al-Wahhab. Ya, kita melihat misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah. Ya, ini tentang keimanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab. Ini perhatikan. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal al-wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami. Ya. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Hidayah apa ini? Hidayah khusus, pemberian khusus. Ya, yaitu berupa keimanan. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah saya atasmu rahmatmu. Rahmat apa? Rahmat secara khusus. Ya, yaitu rahmat seseorang dimudahkan dalam melakukan ketaatan, jauh dari kemaksiatan, dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga, dijauhkan dari langkah-langkah yang menjatuhkan dia ke dalam neraka. Itu adalah rahmat secara khusus. Yang kata Allah, innaka antal wahhab. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kemudian di tentang masalah permasalahan dunia, kata Allah, am indahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Ya, apakah mereka memiliki khazain, perhiasan-perhiasan dunia? Ya. Rahmat rabbik disebabkan rahmat dari Tuhannya. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pemberi. Artinya pembendaharaan dunia itu diberikan oleh Allah. Semua pemberian yang kita rasakan di dunia, sebagaimana firman Allah, wa ma bi ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang terkecil yang terbesar yang kalian lihat atau tidak kalian lihat, zahir maupun batin, yang kalian rasakan kecuali itu pemberian dari Allah. Ya, ini. Kemudian coba lihat, Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli wa habli mulkan. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan. La yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak pernah engkau memberikannya orang setelahku. Jadi dia minta kerajaan yang tidak diberikan orang setelah dia. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Akhirnya Allah berikan kekayaannya Nabi Sulaiman. Kalian tahu, ya, dia punya istana di atas laut. Istananya seperti akuarium. Istananya seperti apa? Akuarium, rumah kaca. Coba lihat di luar-luar negeri, bangunan apa termahal? Bangunan kaca. Semakin tinggi bangunan kaca itu semakin mahal. Ya, karena setelah diakui bagaimana kekuatan kacanya. Ya, itu tidak bisa sebagaimana kaca pesawat dengan kaca jendela masjid ini beda harganya. Kenapa? Karena kaca pesawat dia memiliki ketebalan yang wow, tidak terlalu tebal tapi memiliki kekuatan yang di luar kekuatan kaca ini.
Biar dihantam angin, dia tidak mudah pecah. Seandainya pecah masuk angin di pesawat bagaimana? Ya, tak iri-iri gini. Basah-basah. Kalau hujan deras, guntur-guntur, basah pesawat, akhirnya apa? Ya, akhirnya merusak kelistrikan pesawat. Kalau rusak kelistrikan pesawat, akhirnya apa? Terjadi kecelakaan pada pesawat. Nah ini. Maka dari itu ya beda. Nah, kerajaannya Nabi Sulaiman sampai-sampai Ratu Balqis ketika ingin masuk di kerajaan Nabi Sulaiman, bukan cuma tebal kacanya, bukan cuma bisa orang naik, bahkan bening. Banyak kaca yang tebal tidak bening. Saking beningnya sampai Ratu Balqis dia angkat celananya sampai kelihatan betisnya untuk masuk di kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan tidak usah dibuka. Ya, akhirnya nenjak. Oh ternyata bukan air, dikiranya air laut. Padahal apa? Kaca bening sehingga nampaknya seperti apa? Tidak ada kacanya, air langsung. Saking beningnya kaca kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, ini siapa yang memberikannya? Dialah Allah Al-Wahhab. Ya, ini. Kemudian kita di pembahasan setelahnya, ya sengaja kita ringkas, ya karena waktu yang membatasi kita yang kita kejar selesai dalam satu hari 33 nama. Sekarang diperhatikan, apalagi di situ. Jadi yang kita sudah jelaskan tadi apa-apa saja. Al-Qahar, kemudian Al-Wahhab. Sekarang Ar-Razzaq. Ya. Al-Wahhab, Al-Mu'ti sama. Nanti ada di bagian bawah Al-Mu'ti. Sekarang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ini sama nama penulis yang kita kaji bukunya. Abdur Razzaq. Ya, hambanya sang pemberi rezeki. Ya. Ini nama sering juga dikasih nama begitu diharapkan kebaikan. Misalnya Abdur Razzaq, hamba pemberi rezeki. Semoga dengan anak ini misalnya bisa menjadi sebab kalau orang tuanya miskin, menjadi sebab dilapangkannya rezekinya. Begitu orang tua, dan itu dibolehkan. Memberi nama misalnya Abdus Salam, hamba pemberi keselamatan. Semoga anak ini mungkin karena keluarganya di atas kesesatan, dia menjadi sebab keselamatan bagi keluarganya, menjadi pengantar hidayah ya di kemudian hari. Misalnya Abdul Ghani, namanya siapa? Abdul Ghani, hambanya anak orang-orang kaya, hambanya Yesat yang maha kaya. Mungkin keluarganya miskin, yang dia harapkan kekayaan sudah lama, dia kasih nama anaknya Abdul Ghani. Ya, hambanya yang maha kaya, supaya apa? Di kemudian hari diharapkan semoga dengan sebab anak ini, lahir ini, anak yang memberikan kekayaan kepada keluarganya, kaya imannya, kaya akhlaknya, kaya finansialnya, dan kaya segalanya. Ya, dan banyak begitu ya, yang kita dapati di kalangan kaum muslimin. Sekarang kita masuk Ar-Razzaq. Ya, kata Ar-Razzaq ini terulang satu kali. Ya, secara fa'il. Tapi kalau secara fi'il banyak. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, tapi secara fa'il pelaku, apalagi fa'il di sini sebagai langsung tadullu alal isim lil mubalaghah, yang menunjukkan dia isim mubalaghah, karena semua nama-nama Allah itu isim mubalaghah. Dan isim mubalaghah itu ada 8 jenisnya. Ada 8 jenisnya. Salah satu bentuk mubalaghah ini Al-Qahar. Ya, ini isim mubalaghah. Sebagaimana juga Al-Ghafur. Al-Ghafur isim mubalaghah. Dalam wasan fu'ul. Jadi wasannya fu'ul, kemudian fa'al, itu semuanya isim mubalaghah. Nanti kalian akan pelajari di pembelajaran tasrifiyah, pelajaran sorof. Ya, akan kalian pelajari tentang mana isim-isim lil mubalaghah. Kemudian juga ar-rahim fa'il. Misalnya ar-rahim. Nah, itu kan isim mubalaghah juga, fa'il. Ya, ini semua isim-isim mubalaghah. Ya. Kemudian kita akan masuk di pembahasan apa lagi? Sudah
tentang Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, yaitu Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sama, ya. Tapi ini secara khusus, ya. Perbedaannya tadi Al-Wahhab itu pemberian secara umum. Tidak dikhususkan bahwa yang diberikan hanya rezeki. Ya. Kalau di sini diberikan secara khusus. Pemberian rezeki secara khusus. Dan kebanyakan kata kalimat rezeki di dalam Al-Quran ketika digabungkan pada fi'il, maka dia menunjukkan rezeki yang dimaksudkan rezeki duniawi saja. Walaupun dalam makna rezeki juga terbagi dua. Ada rezeki secara umum berupa dunia, dan ada rezeki secara khusus berupa akhirat. Itu rezeki juga. Di antara bahkan dia adalah rezeki terbesar ketika seseorang diberikan rezeki keimanan, amal soleh, mencintai Rasul, mengikuti para utusan-utusan Allah, mencintai orang yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Itu di antara rezeki yang terbesar. Di antara rezeki yang terbesar. Nah, ini Ar-Razzaq. Sekali lagi Ar-Razzaq, kata Ar-Razzaq di dalam Al-Quran terulang berapa kali? Satu kali. Apa artinya? Yang memberi rezeki. Misalnya dalam surah Az-Zariyat, kata Allah, Innallaha huwar razzaqu. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, ar-razzaqu, sang pemberi rezeki, Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, yang kekuatannya terus kuat, berdiri, tidak terkalahkan, kokoh. Artinya kekayaan Allah tidak pernah kurang. Tidak pernah kalau berinfak kasih habis kiwanda. Tidak ada. Tidak ada istilah di situ. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, seandainya seluruh penduduk langit berkumpul dan penduduk bumi berkumpul meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan seluruh permintaannya, maka tidak mengurangi apa yang di sisi Allah, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian dia mengangkat jarumnya, yang ikut sama dia dan yang tertinggal dari lautan, itulah kekayaan Allah. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya, itu sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kahfi. Sekarang Ar-Razzaq. Jadi Ar-Razzaq mudah ya, mudah dipahami. Dialah Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki. Pemberi rezeki Allah ada dua. Ada secara umum, Allah memberikan rezeki berupa duniawi, segala kebutuhan. Allah memberikan rezeki orang yang sakit dengan sembuh, orang yang hina dengan dimuliakan, orang yang difitnah dengan terbukanya fitnahnya, akhirnya dia bukan pelakunya. Orang yang dalam kesulitan diberikan rezeki, akhirnya dia menjadi tidak sulit. Orang yang sesak dadanya menjadi lapang, ya. Orang yang tidak tahu jalan menjadi tahu jalan. Itu semuanya rezeki dari rezeki Allah, ya. Kemudian kita masuk dalam Al-Fattah. Al-Fattah, yang Maha Pembuka. Yang Maha Pembuka. Ya. Al-Fattah. Kata Al-Fattah ini, ya, misalnya di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saba, qala ta'ala, "Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'al amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Ya, kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, yajma'u bainana, kita akan dikumpulkan seluruhnya oleh Allah. Ya. Tsumma yaftahu bainana, kemudian kita akan dibukakan semua. Ya, kau tuduh saya penyihir, kau tuduh saya orang gila. Nanti kita akan dibukakan di hadapan Allah. Siapa yang benar, tuduhan kamu ke saya atau saya yang jujur kepada manusia? Kau tuduh saya di manusia bahwa saya adalah penyihir, orang gila. Ya. Kemudian apa lagi? Ya,
penyair. Ya, bahwasanya apa lagi? Orang yang belajar dengan orang Yahudi. Kemudian apa lagi? Orang yang berkhianat. Ya, orang yang pendusta. Nanti kita akan dibukakan oleh Allah antara kamu dan saya di hadapan Allah. Ya, itu akan dibukakan. Bil haq, nanti akan dinampakkan yang mana yang benar. Wa huwal fattahul alim, karena dia adalah Allah yang Maha membuka segala yang tertutup. Ya, dialah Allah yang membuka pintu rezeki kita ketika kita tertutup. Yang membuka pintu hati. Ya, pintu hati orang yang tertutup. Misalnya orang itu benci sama kita, akhirnya tertutup hati cintanya sama kita. Siapa yang membuka hatinya supaya dia lembut, supaya dia cinta sama kita? Allah. Mamatta nasimpang uangnya di ATM, nasimpang uangnya di dompet. Mau kita pergi di pondok tidak ada wanta. Siapa yang membuka hati mama kita? Yang kokodong, anak kokodong. Tidak ada itu makanan di pondok. Nambil ke warna 50, nabelikan ke cemilan. Siapa yang membuka hati orang tua kita? Membuka tangannya yang terikat untuk mengambil uang, memberikan kita cemilan. Allah. Ya. Siapa yang biji-biji yang kita tanam? Tertutup atau terbuka? Tertutup. Tidak nampak akarnya, tidak nampak benih-benihnya. Dia tertutup. Tapi ketika Allah membukanya, walaupun dia di bawah tanah yang sangat dalam, dia terbuka. Akhirnya muncul akar. Dia terbuka. Akhirnya muncul batang. Dia terbuka. Akhirnya muncul apa? Ranting. Dia terbuka. Akhirnya muncul dedaunan. Dia terbuka. Akhirnya muncul buah-buahan. Dia terbuka. Akhirnya muncul rasa. Dia terbuka. Akhirnya terpancar air. Dia terbuka. Akhirnya dapat uang. Ya, siapa yang membuka itu semuanya? Allah. Maka dari itu ketika kita mengenal Asmaul Husna, Allahu Akbar, kita tidak pernah takut di bumi manapun kita pijak. Kita tidak pernah takut di kegelapan manapun kita disimpan. Ya, ketika kalian memahami Al-Asmaul Husna, insyaallah segala tanda ini kullu ayatin ayatun li'annahu wahidun. Segala tanda adalah tanda bahwa Allah itu satu. Ya, kalian lihat apapun yang kalian lihat, mata kalian bisa terbuka melihat saya, itu karena ada Allah sang pembuka yang membuka mata kalian. Ya, pernapasan kalian, banyak orang tertahan pernapasannya, tidak bisa bernapas, akhirnya butuh oksigen. Siapa yang membuka pernapasan kalian sehingga terhirup dengan mudah? Allah. Ya, banyak orang tidak bisa berjalan bagus pembuluh darahnya, akhirnya membutuhkan banyak darah dan harus dibantu oleh alat pelancar darah. Ya, siapakah yang membuka darah itu sehingga tidak tersumbat? Banyak orang, saya bahkan baru-baru kemarin, ya, ada saya punya keluarga, ya, tidak bisa kencing. Kencing batu namanya, tidak bisa keluar kencingnya, tertutup. Ya, itu harus dioperasi puluhan juta. Ya, siapa yang membuka? Allah. Ya, kalau kita intinya kalau kita mengenal Al-Fattah, Allah yang Maha membuka, insyaallah tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tertutup lagi di antara kita. Kita susah cari kerja, ya, kita berdoa saja, ya Allah ya Fattah, iftahni. Ya Allah yang Maha pembuka, buka kemudahan saya untuk bekerja. Kita susah menghafal, susah memahami pelajaran, mau ngomong kepada Allah, ya Allah ya Fattah. Ya, buka pikiran saya. Ya, buka pikiran saya supaya saya bisa pelajari, memahami pelajaran ini. Ya, banyak. Misalnya dari kisah siapa? Dari orang yang tertutup pernah sehingga Allah buka. Kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar ilmu hadis. Di gurunya tidak paham-paham. Berapa kali dijelaskan tidak paham. Berapa kali dipahamkan tidak paham-paham juga. Sampai dia mengatakan saya tidak cocok di sini. Keluar mas saya dari pesantren. Akhirnya keluar. Ketika di jalan muncul hujan deras. Singgahlah dia di sebuah goa. Ketika di sebuah goa dia berteduh hanya mau menghindar dari hujan.
dia melihat ada tetesan air yang menetesi batu. Sampai air itu tersimpan di atas batu yang menyimpang air. Airnya batu itu tersimpanlah air. Airnya baru di situ dibuka hatinya oleh Allah. Batu saja kalau terus ditetesi bisa menyimpang air. Saya kalau diteruskan dikasih ilmu, nasihat, masa saya tidak bisa paham? Menghafal, masa tidak hafal-hafal? Membaca, masa tidak bisa membaca? Belajar, masa tidak bisa tahu? Ya, nah itu. Jadi ini yang harus kita lahirkan di dalam jiwa kita. Nah ini Al-Fattah. Ya, kata Al-Fattah ini sekali lagi apa artinya Al-Fattah? Yang maha membuka. Ya, yang maha membuka. Ya, kata di dalam Al-Quran terulang 1 kali. Kata Fattah terulang 1 kali kata Al-Fattah. Kemudian kita masuk di pembahasan ya Al-Alim. Al-Fattahu Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim ini artinya yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Dia terulang di dalam Al-Quran sebanyak 160 kali. Sebanyak 160 kali. Al-Alim, ketika kita bertadabbur tentang Allah Al-Alim ini, maka kesimpulannya huwal alimu ma bis samawati wal ardh. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit, 7 lapis langit. Apa isinya langit pertama, apa isinya langit kedua, apa isinya sampai langit ke-7. 7 lapis bumi Allah tahu. Di bumi pertama apa isinya, tumbuh-tumbuhan apa saja. Di lapis kedua apa saja, ada peraknya kah, ada emasnya kah, ada nikelnya kah, ada apanya kah, Allah tahu. Di bumi ketiga paling bawah Allah tahu, ada cacing kah, ada kutu belalang kah, ada apa kah, semuanya pokoknya Allah tahu. Ya, baik pun yang ada di laut, Allah tahu mana ikan warna ungu, warna biru, warna merah, warna hijau. Ya, mana yang panjang pendek, yang botak kah tidak botak, yang gondrong, panjang giginya, pendek giginya, semua Allah tahu. Ya, Al-Alim yang maha mengetahui. Ya, saking tahunya Allah, Nabi kabarkan bahwa Allah mengetahui dan melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Siapa yang berikan rezeki itu semut hitam? Ya, siapa yang berikan kekuatan sehingga dia bisa gerakkan kakinya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, pitok 1, pitok 2, makan 1, makan 2. Siapa yang berikan rezeki? Ya, kalau Allah tidak tahu itu semut yang di ujung sana, mati itu kamu. Ya, tidak ada yang berikan rezeki. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu apa yang di langit maupun di bumi. Kalau semut saja yang kecil dari kita Allah tahu, apalagi kita. Ya, jadi Allah maha tahu dosa ucapan kita, dosa pandangan kita, dosa hati kita, dosa langkah kita, dosa genggaman tangan kita, dosa kita dengan HP, dosa kita dengan istri kita, orang tua kita, nenek kita, keluarga kita, semuanya Allah maha mengetahuinya. Maka dari itu perbanyak istighfar. Ya, kalian semuanya hari ini alhamdulillah berpuasa. Ya, manfaatkan sebentar ya setelah kita belajar untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, yang Engkau maha mengetahui lagi maha melihat. Engkau mengetahui segala dosa-dosa yang saya lakukan. Engkau maha melihat segala apa-apa yang telah kuperbuat. Ya Allah, ampunilah segala dosaku yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui. Ya, zahir wa batina, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, nah ini. Jadi makna Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah mengetahui segala sesuatu apa yang di langit dan di
di bumi. Ya. Kemudian wa ya'lamu bima anfaqa min mali fi dinihi wa huwa alimun liman ittaqa. Allah Maha mengetahui siapa yang berinfak di jalan Allah. Ya, sekarang kalian ini berinfak, berkorban untuk menolong agama Allah. Kita lihat Ustaz kita, Ustaz Yasir hafizallahu ta'ala. Beliau menghabiskan hartanya, ya, menghabiskan tenaganya untuk kita. Sediakan kita buka puasa, cari donatur, beli bensin, beli, ya, tidak mengambil jadwal untuk dia mengajar. Dia, Allah Maha tahu berapa banyak infak kita yang kita infakkan di jalannya. Berapa banyak yang kita bakhil, kita kikir di dalam berinfak perhitungan di jalan Allah. Maka dari itu, semoga Allah mengampuni segala kebakhilan kita dan semoga Allah menerima segala infak kita yang kita infakkan di jalannya. Jadi Allah Maha mengetahui segala yang kita infakkan, baik itu infak tenaga, baik itu infak ilmu, baik itu infak harta maupun infak pengorbanan. Ya, kemudian walimanittaqa, Allah Maha tahu siapa yang betul-betul bertakwa kepadanya, siapa yang cuma bale-bale. Ya, cuma bohong takwanya, yaitu dari kalangan munafik. Ya, mereka menyembunyikan di hadapan Nabi boleh. Mereka menyembunyikan kemunafikannya di hadapan para sahabat boleh. Tidak ada yang tahu. Ya, bahwa dia ini orang munafik. Dia cuma belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Allah tahu. Ya. Wa husila ma fis sudur. Suatu hari nanti akan dinampakkan apa yang ada di dalam hati. Kemudian kata, ya, ini ringkasannya ya. Kemudian wa ya'lamu man khana fi dini wa amwalih. Allah Maha mengetahui siapa yang telah berkhianat pada agamanya. Orang-orang Yahudi berkhianat. Dia katakan Allah itu punya anak. Allah tahu itu. Ya, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Allah tahu itu. Kemudian wa amwalihi. Allah tahu bahwasanya dari harta orang-orang Yahudi yang mereka ambil zakatnya, kemudian dia untuk memperkaya dirinya sendiri, dia tidak bagikan kepada orang-orang fakir. Itu Allah Maha tahu. Sedikit lagi. Ya, kemudian Allah Maha tahu ayyuma asla wa anfa fi tausi'il warisin. Allah Maha tahu, karena kan ini khususnya perempuan. Banyak yang mengatakan Allah pembagian warisan itu tidak adil. Masa 1:2 dengan perempuan? Allah Maha tahu. Yang bagian mana yang antumna harus banyak, yang bagian mana antumna harus sedikit. Ya, di antara hikmahnya kenapa Allah ya membagi satu laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan, karena laki-laki punya istri, sehingga laki-laki membiayai istrinya. Kalau perempuan dibiayai, ya, ada bapaknya yang biayai, ya, ada kakek omnya yang biayai, ada kakeknya yang biayai, ada suaminya yang biayai, ada anaknya yang biayai. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau sudah balik itu tidak wajib lagi dibiayai oleh orang tuanya kalau sudah bisa cari uang sendiri. Itu orang tua membiayai anaknya yang sudah balik hanya sebagai keutamaan, bukan kewajiban. Ya, karena bisa bagi cari sendiri. Maka dari itu kita melihat Nabi di umur 12 tahun dia tidak dibiayai lagi oleh pamannya. Dia bekerja menjadi seorang apa? Pengembala, digaji beberapa dirham. Di umur 25 menjadi pedagang bersama Khadijah. Ya, baru menikah. Setelah itu berdagang nih, dia cari rezeki sendiri dengan mendapatkan harta rampasan ghanimah, dengan berdagang ke Syam, ya, kemudian berdagang lagi di Quraisy, berdagang di Madinah dan selainnya. Ya, ini. Kemudian Allah Maha mengetahui man amana wa syakar. Siapa yang beriman betul-betul beriman. Siapa yang bersyukur betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah Maha tahu. Ya. Wa huwa alimun li ikhazatis sadaqat wal awqati lis salawat. Dan dia Allah Maha mengetahui ya kenapa dia wajibkan zakat. Ya, Allah Maha tahu. Kenapa ini kalau orang cukup uangnya 85 gram emas atau setara dengan 85 juta, harus dikeluarkan zakatnya 2,5%.
Allah Maha tahu supaya berkah hartamu, supaya kau bagi-bagi dengan orang yang susah, orang yang miskin. Allah Maha tahu itu. Itu yang terbaik untukmu. Daripada narampok orang-orang miskin, narampok kau di jalan, ini kaya tapi gigil lagi. Akhirnya kau dirampok. Kenapa? Karena orang miskin tidak ada minum makanan yang bisa makan. Tapi kalau kau kasih zakat 2,5%, 100 juta berarti cuma 250.000. Kau kasih untuk menutupi kelaparannya pada hari itu. Akhirnya tidak jadi mau narampok. Ya, Allah Maha tahu. Kemudian Allah Maha tahu bahwasanya yang terbaik, ya, siapa yang diberikan rezeki yang banyak, siapa diberikan rezeki sedikit. Ya, berapa banyak orang mau kaya dikasihkan miskin. Kenapa? Allah tahu kalau kau dikasih kaya tidak sholat mau. Ya, berapa banyak orang mau kedudukan. Ya, misalnya sekarang mau jadi presiden, tidak dikasih kursi presiden oleh Allah. Karena Allah tahu kalau jadi presiden kau terlalu banyak dosamu, nuzolimi rakyatmu. Ya, kalau misalnya kau jadi raja terlalu banyak dosamu, ya kau kurang perhatian dengan ro'iyamu. Kalau kita jadi kepala sekolah, Allah tahu kita tidak dikasih jabatan sebagai kepala sekolah. Allah tahu karena kalau kepala sekolah kau tidak perhatian kau sama murid-muridmu, ya, tidak bisa menjamin guru-gurumu dan selainnya. Intinya Allah Maha tahu dan memilihkan kepada seorang hamba yang terbaik untuknya. Itu harus selalu keyakinan kita bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah tetapkan atas kita, Allah Maha tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita sekalian. Ini yang bisa kita kajikan tentang Allah Al-Alim. Kemudian adapun dalil-dalilnya banyak sekali, sebagaimana kita jelaskan bahwa kata Al-Alim terulang berapa kali? 160 kali. Kata Al-Alim ini Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui kita dikayakan atau dimiskinkan, dikasih jabatan atau tidak ada jabatan. Ya, Allah Maha mengetahui yang mana yang terbaik untuk kita. Maka dari itu serahkan seluruhnya kepada Allah. Kita cuma bisa berusaha. Yang mana di situ usaha kita ada ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, lakukan. Yang menjauhkan diri kita kepada Allah, tinggalkan. Ya, adapun kita dibalas oleh Allah, dikasih kedudukan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, itu terserah Allah. Allah yang pilihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu khiyarullah. Kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kemudian, ya, di pertemuan setelahnya apa? Pembahasan al-qabid, al-basit. Ya, sudah berapa kita kaji tadi? Kita ulang, kita lihat. Tadi al-qahar. 1 al-qahar, yang kedua al-wahhab. Ya. Kemudian al-mu'ti. Kemudian al-fattah. Kemudian al-alim. Ya. Kemudian masih ini 3, 4, 5. Ya. Kita tambah 2. Al-qabid, al-basit. Al-qabid, al-basit. Ya. Al-qabid. Ya, beda. Al-basit. Ya. Al-basit. Al-qabid ditulis. Ya, al-qabid artinya yang maha menggenggam, menahan. Ya, yang menggenggam atau menahan. Al-basit yang maha melapangkan. Ya, yang maha melapangkan. Coba lihat, ya, misalnya firman Allah, al-qabid artinya yang menggenggam, yang menahan.
Al-basit artinya yang melapangkan. Yang melapangkan. Ya. Yang maha melapangkan. Adapun kalimat secara fa'il pelaku itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kata al-qabid, al-basit disebutkan secara pelaku al-qabid, huwal qabid, begitu tidak disebutkan. Huwal basit tidak disebutkan. Tapi dia disebutkan di dalam hadis. Jadi dalil di sini juga menunjukkan bahwasanya menetapkan nama bahwa dia adalah nama dari nama-nama Allah. Satu dalilnya dari Al-Quran. Ya. Yang kedua dalilnya dari sunnah, dari hadis. Ya. Seperti ini al-qabid, al-basit. Dia tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi ditemukan dalam hadis. Tapi dia ditemukan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, dia dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Boleh dibaca At-Tirmizi, boleh dibaca At-Tirmizi. Bacaan kedua-duanya benar. Ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam sunannya, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Jadi kata al-qabid sama al-basit itu sekali lagi tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara pelaku. Secara orang yang melakukan tidak disebutkan. Tapi kelakuan iya. Allah melakukan, Allah yang melapangkan, Allah yang menahan, itu disebutkan. Ya, misalnya di dalam Al-Quran tentang firman Allah Azza wa Jal, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah ya yang mampu, siapakah yang ingin meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ya, dia berinfak di jalan Allah sebagai utang atas Allah, maka Allah akan lipat gandakan utang itu atasnya dengan lipat ganda yang banyak. Apa kata Allah? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yaqbidu, yang menahan sehingga orang tidak berinfak, sehingga orang kikir, wa yabsutu, dan Allah yang melapangkan sehingga orang itu bisa berinfak, orang itu tidak tanggung-tanggung kalau bersedekah. Allah yang melapangkan hartanya supaya dia bisa bersedekah, melapangkan dadanya supaya dia condong untuk bersedekah ke sana. Allah yang lapangkan itu, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah mereka kembali. Jadi sekali lagi di sini coba lihat, yaqbidu ada ya sebagai dalil fi'il mudhari, bukan sebagai fa'il tapi sebagai fi'il, sebagai kelakuan. Ya, tapi dalam hadis Anas Allah sebutkan al-qabid. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas qal qala syi'ru ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi pernah harga naik. Harga-harga beras, harga-harga pangan naik. Intinya harga bahan pokok naik. Maka Anas melapor kepada Nabi. Kata Anas, faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Ya Rasulullah, berikan harga yang tetap supaya pedagang ini tidak jual mahal. Maka Nabi mengatakan, innallahu wal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga sesuai dengan Allah. Kalau mau jadikan hati orang itu lembut, akhirnya nak kasih murai. Kalau orang miskin nak kasih mahal. Kalau orang kaya, terserah Allah. Al-qabidu, dialah yang menahan hatinya orang. Mau nak kasih gratis kah, nak kasih mahal, Allah yang pegang hatinya orang itu. Yang menahan hatinya orang itu supaya nak kasih saja barangnya, tidak nak beli. Siapa? Allah. Ya, itu dia. Al-basitur razzaku, dialah yang melapangkan, ya, memberi rezeki. Wa inni la arju an alqa rabbi, dan sesungguhnya saya takut
Ketika saya berjumpa dengan Tuhanku, kata Nabi, walaisa ahadum minkum yatlubuni bimadlimatin fidamin wala malin. Dan saya takut kalau saya yang kasih harga, akhirnya saya zalimi orang-orang pemilik harta dan orang-orang pemilik darah. Ya, kalau saya yang tetapkan harus begini, akhirnya para pedagang susah. Ya, tidak cepat kaya. Ataukah dia, karena orang jual beli terserah dia, mau jual mahal, mau jual murah, itu terserah dia. Ya, ini kemudian yang terakhir, al-khafidu war-rafidu. Al-khafid war-rafid. Yang ini, coba diperhatikan, saya ulang. Al-qabid, apa artinya al-qabid? Yang menahan, yang menggenggam. Al-basit, melapangkan. Al-qabid disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Tidak. Secara makna al-qabid, secara lafaz al-qabid, secara fa'il. Tapi dia disebutkan secara fi'il, secara kelakuan. Secara kelakuan. Al-qabid sama al-basit. Tapi kata al-qabid sama al-basit disebutkan dalam apa? Dalam hadis. Hadis dari siapa? Anas. Anas ini siapa? Ya, bukan Anas itu. Ya. Tapi Anas sahabat Nabi. Ya. Anas sahabat Nabi. Ya. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan Abu Daud dalam sunan mereka. Kemudian kita masuk al-khafidur rafi'u. Al-khafidu ar-rafi'u. Ini terakhir. Ya. Karena kita membahas berapa tadi? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 15, 24. Kurang 33 berarti kurang berapa? Kurang 9. Pertemuan kali ini kita membahas berapa? 2, 4, 7, 9. 9 pertemuan kali ini, sebentar Mbak Daisa juga 9 selesai. Tahu? Jadi dapat 33. Alhamdulillah. Kita kejar pelajaran kita dengan 33 nama. Ini yang terakhir. Kemudian perhatikan. Ya, berlela-lela karena Allah bukan sesuatu kelelahan. Berlela-lela karena Allah bukan suatu kelelahan. Ya, sekali lagi, berlela-lela di jalan Allah, atas Allah, karena Allah itu adalah kemuliaan. Makanya at-ta'ah dalam bahasa Arab namanya at-tadallul wal khudu', menghinakan diri, mencapek-capekkan jiwa, itulah yang dikatakan ketaatan. Ya. Nah, kalau mau ya enak-enak, ketahuilah, enak yang paling enak adalah ketika kita berdekat diri dengan Sang pemberi keenakan, yaitu Allah. Sekarang al-khafid yang menghinakan, yang maha menghinakan atau merendahkan, yang merendahkan. Ar-rafi yang maha memuliakan, ya, yang maha mengangkat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat, ya, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, dan sebagainya. Kata al-khafid di dalam Al-Quran cuma disebutkan satu kali. Disebutkan satu kali secara fa'il. Secara fi'il banyak. Ar-rafi sama al-khafid sama ini. Pembahasan yang ini tidak boleh dipisah ya. Al-qabid, al-basit harus dibahas sama-sama. Al-khafid, ar-rafid harus dibahas sama-sama. Ya, sama ar-rahman, ar-rahim sama-sama. Al-khafid juga sama. Ya, satu kali. Kata al-khafid sama ar-rafi diulang dalam Al-Quran cuma satu kali. Ya, yang menghinakan dan yang memuliakan.
yang merendahkan, yang meninggikan. Al-khafid ya, itu merendahkan, menghinakan. Ar-rafi yang meninggikan, yang memuliakan. Di dalam surat Al-Waqi'ah, apa Allah katakan? Khafidatur rafi'ah. Allah lah yang khafidatun. Dialah yang menghinakan dan memuliakan. Dialah Allah yang merendahkan dan yang mengangkat. Coba lihat, perhatikan. Bagaimana Allah mengangkat gunung, sama-sama di tanah yang dibawanya ini gunung. Apa bedanya tanah yang di gunung sama tanah ini? Tanah ini direndahkan, tanah yang di sana ditinggikan. Apa bedanya? Coba lihat, orang kaya sama orang miskin, sama-sama manusia. Tapi dia ditinggikan sebab kekayaannya, orang miskin direndahkan sebab sisi kekayaan, sisi keimanan lain lagi. Ya, apa bedanya keimanan para nabi dengan keimanan Fir'aun? Kalau beriman Fir'aun, ya, ada imannya tapi imannya salah, beriman kepada dirinya sendiri. Allah meninggikan iman para nabi dan Allah menghinakan imannya Fir'aun karena dia salah iman. Ya, dan seterusnya. Ya, intinya Allah meninggikan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Ya, ini inti pelajaran kita yang kita bisa berikan. Karena insyaallah taala di jam 17.30, jadi 10 menit bisa mandi bagi yang mau mandi. Ya, kemudian kita sama-sama mengaji, kemudian kita buka puasa sama-sama. Jadi buka puasanya di sini ya, ikhwanya, akhwatnya di masjid depan. Yang nasi kotaknya akan diantarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Yasir Hafizallah taala. Ya, kemudian ya kalau buah-buahnya wallahu alam, nanti kita menunggu arahan dari ibunda kita, ya, ibu dapur kita. Nanti di mana? Di apakah buka puasanya buah-buahan atau cemilan yang dia buat di dapur atau di sini, itu terserah beliau yang atur di mana kita mau diarahkan. Inti pelajarannya sekali lagi, Al-Khafid Allah yang Maha merendahkan, Ar-Rafi Allah yang Maha meninggikan. Dihafal semuanya ya, insyaallah taala sebentar malam. Berarti harus disetorkan 33 nama. Ya, yang tidak setor tidak tidur. Tidak setor tidak tidur. Artinya juga, iya. Kalau tidak minimal anunya saja, bahasa Arabnya. Ini yang bisa kita berikan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rafi yang meninggikan, yang memuliakan. Di dalam surat Al-Waqi'ah, apa Allah katakan? Khafidatur